ciri khas wite seorang anak bisa coba atau niku. Jadi akhirnya kalau juga kan wonten kegiatan dalam bersiaran niku sing arah penanaman pohon gitu. Jadi misalnya contoh rumin nang satu titik niku wonten wit ringin putih misalnya. Nah, kalau kali rencana-rencana itu berusaha untuk menanam lagi pohon yang dulu ada. Jadi untuk mengembalikan lagi kelestarian atau minimal ke orisinal tempat tersebut. Jadi akhirnya kita ada juga kegiatan yang sifatnya untuk penanaman pohon. Dan waktu beberapa lagi, termasuk kayak kita kadang-kadang juga mendampingi teman-teman atau saudara-saudara dari luar yang pengen berziarah di Kabupaten Banyumas atau di kadang-kadang harus diskusi arahnya atau arah pariwisata. Jadi kurang lebih harus berbicara profil ekonomi istilahnya apa yang saya lakukan dengan beberapa teman atau seniku di istilah. Jadinya saya tidak tahu bahwa apakah aku pantas orang kayak kendang kene dia menjelaskan aku ya belum nanti, tapi paling mulai ya aku ya berusaha untuk menjawab apa sih memang jelaskan apa sih memang jadi bidangnya aku. Kalau di ngapunten misalnya pakai wonten pertanyaan sing kula dari pos saya bakal jujur untuk aku ngerti dari gue. Jadi suka aku cerita sesuatu yang saya tahu saya bakal, termasuk saya juga dari sahabat budi selama aku ngerti aduh, tapi aku kurang ngerti ya aku bakal ngomongnya ya orang. Jadi kita nggak usah membohongi apa yang memang kita tahu aja itu. Mungkin seperlunya terus niku. Nah terus sekarang nggak sampai di ada ngomong apa? Iya. Begitu ada yang request dulu udah apa? Aja sing ngelangel ya. Kalau saya ini Tuan Debut. Tuan Debut berarti jangan requestnya ini. Nopo? Tuan Debut. Tuan Debut. Bahasa Debut asal usulnya ini tetap tapi ini jangan dianggap saya itu tahu semua nih neng wayang gege bahwa pas itu jangan berpikir saya itu tahu semua tidak. Tadi kenapa menanyakan Tuan Debut? Ini kalau pas ada Jawi ini kok, kalau ngobrol-ngobrol kali bapak dirasakan aslinya penusukan. Jadi kalau iseng-iseng, Pak, penusukan itu mau Tuan Debut. Jadi kalau nonton ceritanya nopo, aku lebih takut malah sih mereka nyebut nama. Tapi wonten penusukan itu namanya Tuan Debut. Jadi pesantren itu namanya Tuan Debut. Lokasi itu ada wonten sekitar 3 titik makam, tapi wonten namanya Tuan Debut. Nah, pada saat kita datang niku Pak, nek Tuan Debut niku kan ada ini informasi yang saya sampaikan ini informasi tentang sejarah loh, tentang cerita seperti ini. Niku kalau terus juga itu pasti kalau mencari juru kunci. Jadi misalnya memang juru kunci tidak kita temukan, kita balik tokoh masyarakat. Nek buku kan nek kitab ataupun manuskrip kan sulit. Jadi ada begini, pada saat kita menjelaskan sebuah sejarah itu ada beberapa tahapan. Setunggal patokan itu manuskrip ataupun kitab ataupun buku nek wonten. Kan tapi kan tidak semua tempat wonten harus digunakan. Nah, opsi nomor kali itu juru kunci. Nomor keturunan. Nah, nek niku wonten baru tokoh masyarakat gitu. Nah, nek misalnya memang Tuan Debut niku, memang kita tidak dapat informasi secara akurat beliau itu siapa. Tapi yang kita dapat intinya setiap kali orang yang lelaku di situ mesti godaan mesti lebih. Jadi kasus itu akhirnya disebut Tuan Debut niku jadi ompong sing tekan mari ngono kowe digodha iki mesti lembut. Jadi sing orang anak tidak ngono lagi cari bahasanya konsen sebagainya godane lembut. Tapi sebelahnya orang itu. Jadi khusus sama sih kan lokasi itu nih buat salah waktu sekitar tiga tanda makam yang buat salah. Nah ini khusus tunggal itu. Jadi saya tidak mendapatkan informasi beliau itu siapa. Tapi yang saya dapat itu kita harus itu, kenapa disebut Tuan Debut itu karena wong oleh pelaku temen itu dan tiara pemukul itu godaan itu dulu. Si mini orang anak tapi jadi jagung ada menjadi. Tapi mau boleh coba mau boleh karena kan bumbu kan. Nengok ke bumbu. Ini kan bapak-bapak ini sering ziarah makam-makam keramat, makam-makam wali yang ada di Banyumas. Syekh Maktum Wali, Syekh Bilung, Syekh Abdus Somad, Jombor, gitu. Terus ada lagi Kali Bening, terus ada lagi siapa? Nah, dengan dirunut perjalanan katakan Syekh Maktum Wali, sepengetahuan panjenengan itu dari mana?
namanya siapa, terus dan lain sebagainya, termasuk nanti Mbak Singadipa, kok jenengi Singadipa siapa, asli jenengane siapa, gitu. Terus karomahnya apa, lamen bapak-bapak itu tahu. Ini untuk menjaga marwah daripada leluhur-leluhur yang notabene untuk kita jaga, kita lestarikan sesuai dengan pengetahuan menurut juru kunci atau trah yang ada. Monggo diurut saja dari Pak Singadipa, dari Singapura, dari Singapura. Saya kedua nih. Sebenarnya misalnya saya madu kali itu standar Pak, standar dalam arti tidak ada sebuah versi yang terlalu berbeda dengan apa yang beredar ke masyarakat. Jadi satu hal yang pasti kan saya madu kali itu kan yang kita katakan memang putusan dari Demak untuk mengislamkan Pasiduhur. Jadi Pasiduhur waktu itu kan dipimpin oleh adipati banyak beranak. Adipati banyak beranak niku nek saking Raden Kamandaka niku 4 generasi. Jadi Raden Kamandaka nama lain kan banyak Cokro. Tapi di kampung kan misalnya kok ada berbeda nama sedikit di sini kadang-kadang kan nasi marane banyak Cokro, nasi marane banyak apa gitu kan. Nek banyak apa itu adiknya banyak Cokro ataupun Kamandaka. Jadi banyak Cokro atau Kamandaka niku menikah dengan Cipta Rasa itu punya putra namanya Banyak Wirata. Banyak Wirata punya putra namanya Banyak Roma, terus punya putra namanya Banyak Sumba. Nah terakhir itu si nomor sekawan itu, si dua nomor sekawan itu banyak beranak. Nah zamannya banyak beranak niku sing anu dipisahkan tentang Pasiduhur tentang Demak niku tentang Sepak Muat. Itu jadi caranya itu ada 4 generasi. Jadi waktu itu memang bukannya Islam belum ada, tapi Islam belum masuk ke Pasiduhur. Jadi pada saat masuk ke Pasiduhur niku di 4 generasi setelah Kamandaka. Nah mungkin sekedar nama saja nek bapak niku kathah nggih ngapunten kathah sanget sing takon teng kula ataupun takon teng kados niki makame Kamandaka niku. Makame Kamandaka niku. Ngapunten memang sangat kontroversi kalau kita berbicara Kamandaka makame teng Bumi. Tapi satu hal yang harus kita ingat bahwa waktu itu belum ada Islam. Jadi kemungkinan terbesar niku Kamandaka itu diberlakukan, jadi dibakar, jadi tidak dimakamkan. Nah, pendukung untuk mendukung bahwa Kamandaka waktu itu diberlakukan, itu memang ada satu lokasi di daerah Karanglepas dan Taman Sari itu satu lokasi yang memang dulu itu diyakini sebagai tempat pelabuhan. Jadi zaman Pasiduhur itu tempat itu titik itu pelabuhan. Saya ngerti, aslinya Cimelem. Mbah Bilung niku tempat pelabuhan Rumin. Jadi sebelum ada tokoh-tokoh namanya Mbah Bilung, sebelum ada tokoh Mbah Bilung itu kan kata versi ini kan, singarani si Abdul Salam, Salam, nggih wonten mana terus niku Cirebon, Mahdum Umar Mahdum, termasuk kayak ini Surya Alam dan sebagainya wonten jadi satu Mbah Bilung itu namanya kata versi ini. Nah, tapi sebelum tokoh-tokoh itu datang, itu ada sebuah manuskrip, ada sebuah kitab, ada sebuah catatan yang mengatakan di Cimelem niku tempat pelabuhan mana? Sing teng niku lho perlu gawe niku. Sing teng andhap saya Nggih. Niku tempat pelabuhan niku. Selera niku Ler Margi. Nggih, Ler Margi niku tempat pelabuhan mayat zaman Pasiduhur niku. Dan itu kan foto-foto bukunya niku, foto catatannya niku. Jadi dalam dasar yang disampaikan ada catatannya. Dan abunya itu diperlakukan di Sumelogo. Catatannya minimal 100 ribu. Jadi paling tidak untuk menjadi bahan referensi tambahan referensi kita. Kan kenapa kontroversi? Mahkamah mengatakan nanti itu sudah suatu pertanyaan yang sangat umum kita temui. Tapi kalau misalnya kita merujuk bahwa waktu itu belum ada Islam. Soalnya kata ini, saya itu ketemu dengan banyak sekali versi, banyak sekali pendapat orang sih. Saya tidak sedang ngawur, tidak. Saya menghargai sebuah versi pendapat orang, saya sangat menghargai. Tapi potensi kalau sedikit. Kamandaka bareng niki yang potensi kalau sedikit. Kamandaka bareng berdiri di Pasiduhur, gue akhirnya belajar agama Islam. Akhirnya mendapatkan gunung, nggak ganti jenengane A. Menikah kalau anaknya dia ini akhirnya ninggal gunung A. Potensi kalau sedikit.
Saya tidak sedang membantah itu ngobrol itu versi, tapi ini misalnya terujuk dari waktu itu di Pasilu belum ada Islam itu, ya kayaknya dan agak sedikit aduh kalau bukan lagi membantah ini kalau saya orang ngerti gitu, tapi aku sekarang gitu, itu. Jadi versi sangat banyak. Jadi paling tidak kita mungkin versi paling aman ataupun versi yang paling masuk akal dan didukung oleh indikasi-indikasi yang lain, mengatakan itu diragukan. Termasuk kayak kata cipta rasa itu karena memang tidak ada kemungkinan besar itu diberlakukan, didukung oleh ada indikator ataupun penguat memang di sana itu ditemukan alat tempat pembakaran mayat. Dan itu cerita kamandaka seperti kondisi dramatik untuk sekedar bawah. Karena kalau ini Taman Sari yang diyakini sebagai Tano Pasiluhur itu memang satu kelemahan Pak. Satu kelemahan, satu hal yang membuat kelemahan di Taman Sari itu karena di sana itu tidak ada yang orisinil. Jadi kalau sering diskusi kali teman-teman Taman Sari, kalau sadar harus nih, ajak suh ya, yang misalnya ngomong Pasiluhur itu dongeng, ajak suh. Jadi ngomong Taman Sari ya patut yakin bahwa Pasiluhur anak. Tapi ajak suh nih misalnya ngomong singalanya Pasiluhur itu dongeng. Karena apa? Karena kesalahan muda, kesalahan Taman Sari dewek. Kesalahannya apa? Karena orang ngejorna titik-titik sing memang dunia diyakini peninggalan Pasiluhur dibiarkan oleh sini. Karena sudah bangunan, sudah pondasi dan sebagainya. Akhirnya oleh sini hilang. Paling orang yang punya urut berubah, kan susunan waktu kan bisa dilihat kan ada ahli-ahli tersendiri bahwa bisa menilai bahwa susunan waktu era A, era B kan orang ilmu pengetahuan kita harus itu. Nah hari ini sudah tidak ada seperti itu. Jadi si malaikat tadi ajak kesunek karena wong sing ngomong pasti dulu dongeng. Tapi kita tetap butuh meyakini sudah wong banyak, saya tetap butuh meyakini pasti dulu anak. Tapi aja karena kita kan dengan orang akademisi kayak pasti dulu kita orang akademisi. Si mau nek takon pas asline di tinggalan di si orang nakal-nakal sih, wong akademisi nakal-nakal. Si model pola pikir kan sih kudu apa kan kudu alat bukti ilmiah. Nah nek kita pasti dulu bodoh seperti ilmiah. Jadi mesti kualitas proses ini ditebokin itu buat dari pasien itu tidak ada. Nah, berbicara pasien itu tidak ada, tetap apa ini? Kalau cuma biasanya kadang-kadang kan itu ini untuk melihat sebuah tempat itu benar anak orang, benar secara ilmu akademis tetap kudu anak bekas tembok, bekas bata, bekas pondasi atau selingkuhan. Iya. Tapi kalau ini aku membela diri karena aku juga ngomong ini yang untuk bagian dua di Pasiluhur ya sih. Tetap butuh bantah baik, butuh ngeyel gitu. Kok aku bisa ngomong apa tetap butuh ngeyel baik. Kata nih. Kalau kita melihat geografisnya, taman yang diyakini kan dari Taman Sari kan walaupun mungkin agak melebar, tapi di pusat aksel Taman Sari. Melihat geografisnya, niku sangat kurang masuk akal. Misalnya Pasiluhur itu bentuknya tembok. Dan kemungkinan besar Kadipaten Pasiluhur itu terbuat itu dari bambu atau kayu. Dari zaman Gemeng kan ngomong sini cerita keraton itu kayak Jogja, kayak Solo, kayak Cirebon, kayak Solo. Kan ini baik. Kan itu tidak pernah berusaha masuk ke zaman dahulu. Apakah mungkin Kadipaten Gemeng ini gawe sekarang kayu sih, sekarang pring sih. Jadi jangan kita berpikir bahwa berbicara keraton, berbicara bangunan itu identik dengan tembok dan sebagainya itu. Karena ada satu catatan, ada satu selipan catatan itu si ngomongnya Pasiluhur hilangnya itu karena bendungan, penampungan banyu gede itu dibobol. Yang itu catatan itu. Nggih, dari banjir itu memang bendungan itu situnya itu dijebol sehingga menghilangkan Pasiluhur. Nah, eranya kapan? Zaman itu sing banyak tole itu sing misalnya nanti cerita banyak sing nanti minum banyak tole sing gambar apa kembali ke agama lama sing akhirnya diserang terdemak gitu. Jadi kalau kan seperti singgung di Islam kan Pasiluhur kan zamannya banyak belanak terdemak. Nah, anaknya banyak belanak itu kan banyak tole. Nah itu balik-balik agama lama. Nah itu serangan Pasiluhur yang terdemak. Nah itu zaman ini. Jadi setelah diislamkan, nah akhirnya balelo akhirnya diserang terdemak. Nah itu hilangnya Pasiluhur itu. Memang konten itu catatan bahwa yang hilangnya itu memang
dijebolnya Tanggul. tanggul ya kayak situ dan penampungan air besar niku nanti hilangnya niku. Jadi pada saat kita berpikir bahwa atau kita memasuki bahwa pasir timurnya bentuknya kayu ataupun spring kan benar masuk akal. Jadi jangan selalu berpikir bahwa pasir itu kayak dari keraton Jogja, aja selalu berpikir kasus ini. Gitu. Kok jangan kemudian kayak ini kan manusia yang anu jogluan atau apa itu kan jogluan itu ketika dipaten dia nih manusia gitu. Zaman semua itu. Jadi ada sebuah catatan yang mengatakan menurut jebul ini. Jadi karena jadi masuk akal. Terus juga wonten sing jenengane anu apa titik penemuan jenenge Citambak. Citambak niku nggih nek versine Eyang Karsidi terus kesepuhan Taman Sari niku wis sanjang. Citambak kuwi anu biyen tukang perahu. Jadi ada beberapa indikasi yang mendukung untuk seperti itu Mas Deko. Jadi aku lagi cerita ini mesti benar kok, tapi ada indikasi yang mendukung untuk hal seperti itu. Jadi intinya kita cerita pasti luhur dan sebagainya. Paling tidak itu kita punya beberapa referensi bahwa misalnya awang cinta pun aman, kalau kami nanti kita mungkin sedikit bisa menjawab. Nah pada saat itu anak awang, itu pertanyaan umum sih, pasti lu jadi nanti. Di anak paling kita bisa sedikit punya gambaran, kita bisa menjawab dengan tadi yang minimal saya sampaikan itu. Ketika kita orang pada jadi ada di sini, orang pada jadikan si ngomong kita semua ngomong pasti lu anak, tapi bukti orang anak kan bingung. Soalnya harus begini. Ada suatu tempat sih jenenge Lawang Seketeng. Lawang Seketeng itu taman sini sebelah ini itu lah, sebelah itu nang kali gerbang di nang bulu kali gerbang. Itu sana Lawang Seketeng namanya. Ini pun diindikasikan atau diyakini bahwa lawang utama pasti dulu itu. Tapi kan kita kan orang bisa sih bahasanya monggo di Terawang piyambak kan itu sakit. Ini loh maksudnya loh. Jadi lawang sakitnya diyakini tong niku. Jadi lawang utama pasti dulu niku. Tapi kadang tidak ada buktinya. Tidak ada bekas apa ini bekas betul. Terus alun-alun utama pasti dulu itu diyakini tong dinasti Kediri. Sekarang wonten sawah ning misalnya dinasti ini terus kan wonten SD niku lek SD kan wonten sawah ngablak-ngablak niku. Nah diyakini ku alun-alun niku. Diyakini oleh orang-orang sesepuh beriku dan sebagainya itu dia dan juga dari sisi ya orang sing akademis anu peta-peta dan sebagainya diyakini tentang itu. Tapi niku wau Pak, niku wau pertanyaan monggo jenengan Terawang piyambak. Kan ora bisa kaya kuwi gitu loh. Bukan satu ini makanya kita benar-benar bijak saat kita berbicara masalah pasti luhur. Nah, ini kita sih bab sing keberadaan pasti luhur. Pada saat kita ketemu dengan teman-teman yang menimba pasti luhur tidak ada, mungkin kita ketemu dengan orang yang akademis ngomong kayak dongeng dan sebagainya. Kita sih kira nak suruh jawabannya mau. Nah, untuk tambahan tadi untuk memperkuat bahwa pasti luhur ada. Terus nih. Kita tuh kudu duwe pembanding. Jadi salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk bisa mengetahui bahwa pasti anak mereka kudu boleh pembanding. Kebetulan itu pada saat bedah buku Banokeling atau sih Jatilarang. Itu kan ada Banokeling itu sih kemudian Jatilarang itu. Nah pada saat bedah buku itu kan tokoh kan Mbak Mikro. Itu kalau tentang fisik, tentang wujud itu sempat ngobrol. Pas ditanya jawab, aku nyemplung. Mbak Mikro, aku pengen jujur, pengen dijawab jujur. Menurut versi yang beredar dan juga anu versi jarang-jarang itu, Banokeling aslinya sekarang pasti turun, bener apa ora? Menurut kitab yang ada di Banokeling, wong Banokeling kemudian asal muasal sekarang pasti turun. Mbak Mikro itu cekal lawan itu sanjang, iya mas. Jadi Banokeling itu asli leluhur itu pasti turun. Dulu tentang Taman Sari itu waktu sredok nang tempat saya bahasanya kayak sebrumbul. Gue cikal bakalnya Banokeling. Si kita si anak. Bokapnya dolan namanya yang bisa. Jadi tempat kulit dunia memang jadi cikal bakalnya wong sing arep dadi ada di Banokeling. Nah maksudnya itu loh. Nek misalnya Banokeling bisa meyakini bahwa leluhur dia dari Pasir Luhur, berarti otomatis Pasir Luhur ada dong. Logikanya kalau segitu. Jadi makanya misalnya kita ketemu dengan orang-orang sing mau tak ulangi lagi bahwa wong sing ngomong Pasir Luhur itu dongeng,
pasti orang anak. Jadi kita bisa menjawab dengan niku wau beberapa indikasi-indikasi. Nek misalnya pasti orang anak, berarti saya madu anak dong. Logikanya juga harus niku. Pasti saya madu balik tekanannya misalnya kok. Kan biasanya kan jadi kita orang bisa sembarangan ngomong apa sih orang anak gitu. Orang bisa sebenarnya gitu. Tapi kita orang anak kesuh gitu kan. Kali ngomong sih anak. Aku tertinggi gue debat, serius debat. Dengan grup WA. Tokoh ini loh, tokoh Banyumas. Nek aku kesebutan Pak Buya mau ngerti. Jadi tokoh Banyumas gimana cerita kalau ngomong pasti dulu dongeng. Coba baru kalau grup WA yang ketemu kayak kita mau apa dia. Ini malah grup WA yang pikir. Jadi dia tuh tokoh loh, dia peneliti, dia tokoh, dia tuh malah dosen. Ngomong pasti dulu dongeng. Jadi nanti jawab sih tadi suka sendiri ada beberapa indikasi. Ya termasuk kayak makan dia cinta saya Madu Wali kan. Berarti kan saya Madu Wali kamunya bebas Islam pasti dulu kan berarti mesti anak dong. Logikanya harus niku. Jadi sebelumnya pas niku tadi cerita walaupun tadi pertanyaan saya Madu Wali tapi sebenarnya kan ada normal lah gitu kan. Nyatanya itu semua berkait sih gitu. Jadi nek langsung balik. Aku berarti kan ceritanya hal sing memang ada sejauh sing orang-orang beredar gitu. Ada ini secara gitu. Ini ada saya pernah yang membaca di bagian itu yang komitmen antara Madu Wali dengan sahabat itu. Yang kalau meninggal itu dimakan satu liang. Nek iku sing dimak satu liang iku sing adine banyak belanak, namanya banyak kalek. Banyak kalek ini sing makin namanya Pak Senopati Kang anu Mangkubumi kedua. Nek banyak belanak itu Mangkubumi pertama. Nah, kenapa akhirnya beliau itu di makamnya Barat karena memang jasanya itu dianggapnya lebih besar niku. Jadi adine banyak kalek, tulisannya banyak belanak. Nah, ini misalnya bangun itu harus ini. Nanti kita orang lagi yang catatan ya, gitu kita sedikit orang catatan. Tapi ada dari kontroversi dari akhirnya mau jadi, ya tadi mau tambahkan baik. Ada ini. Tapi saya bertanggung jawab dengan apa yang saya sampaikan. Saya bertanggung jawab karena juga aku juga dari dasar. Tapi kan ini kan jarang diekspos oleh orang. Jadi pertanyaan harus ini. Kenapa Demak itu sing jadi istana pertama itu pasti dulu pertanyaannya. Pasti dulu pertama kali sing di istana loh. Daerah ini daerah dulu itu pertama kali yang diistana oleh Demak itu pasti dulu. Nah, untuk beberapa alasan ternyata ada beberapa alasan. Dan termasuk dengan kenapa butuh Madu Wali. Atau dengan kenapa saya Madu Wali, saya tidak sedang masuk saya Madu Wali nama aslinya siapa tidak. Tapi satu hal, saya meyakini saya Madu Wali wong kene. Saya Madu Wali wong kene gitu. Logikanya seseorang yang diutus untuk datang ke suatu tempat apalagi mengislamkan si dengan segala macam mesti wong gue karakteristiknya itu pada tempat gue. Nah misalnya karakteristiknya berbeda mesti tolak kok. Jadi mesti saya Madu Wali kan wong kene, saya Madu Wali kan harus kenal karakteristik wong kene dan saya Madu Wali karakternya bisa kayak wong kene gitu loh. Jadi tidak masuk ke ranah saya Madu Wali siapa, tapi saya meyakini saya Madu Wali kan wong kene. Karena niku alasan saya itu orang mungkin saya Madu Wali kan wong Jawa lebih suatu daerah anyar diutus untuk mengislamkan nek karakteristiknya ataupun gue orang daerah gue. Logikanya harus itu. Jadi saya meyakini saya Madu Wali kan wong kene. Mau keturunannya siapa sih? Monggo bukan versi yang lebih nanti monggo gitu kan. Tapi saya meyakini saya Madu Wali itu wong kene. Nah, pertanyaan mau kenapa sih kasih luhur itu diislamkan pertama? Harus ini. Jadi cinta politik jangan sekali diminta anak, cinta strategi jangan sekali diminta anak. Jadi pada saat saya Madu Wali datang sini mengislamkan kasih luhur. Waktu itu kasih luhur kan dipimpin oleh Adipati Banyak Belanak dengan banyak adiknya Patiyah Banyak Kalek. Jadi Banyak Belanak kalau Banyak Kalek itu karena dipimpin dengan Banyak Belanak. Nah, setelah diislamkan dan tunduk pada Demak, kan waktu semua kan memang akhirnya penyebaran Islam itu akhirnya merembet mulung-mulung akhirnya kasih tekan Banten diceritakan seperti itu. Kasih tekan Banten jangan salah loh. Jadi diislamkan waktu itu oleh Anu zaman Madu Wali kasih tekan Banten. Nah,
janjian nih asli nih sing maju banyak belanak kalau banyak kakek dudu sing maju kali Setelah diislamkan. diislamkan. Nah, kenapa bisa saya ucap seperti itu? Karena ada indikasi-indikasi untuk mengarah seperti itu. Sederhana kan ini. Berarti sing jenenge mengislamkan kan tidak semudah kayak wong kaya zaman sing terima wong agama Islam jebwae silakan terima. Jadi pasti kan juga mungkin dalam perjalanan kan juga tetap mengalami peperangan, mengalami pertentangan, mengalami pertikaian. Nah, Demak itu bodoh. Kenapa pasti ukur di sisi dari sana dan simaknya banyak banget kalau banyak kali. Berarti banyak banget kalau banyak kali itu duung sembarangan. Jadi istilahnya bahasa sederhananya aku ini wong sekti kabeh loro gitu. Karena memang pada saat Islam kan orang menerima dengan baik kan tidak semua kan. Mungkin mengalami perang, mengalami cekcokan, mengalami ya segala macam gitu. Nah, terbukti dengan apa? Terbukti gelar banyak belanak kalau banyak gelar siapa gelar? Pangeran Senopati Mangkubumi. Senopati apa sih jadinya aku tahu? Ya. Panglima perang. Panglima perang. Jadi dari sini gelar pun kalau kita mau jeli melihat itu, terus kita mau heboh seperti apa? Jadi mungkin misalnya cara alasannya kenapa pasti turun itu diislamkan lebih dulu dibanding yang lain, ya karena Demak tuh tahu bahwa setelah mengislam pasti dulu banyak kalau banyak kali cakel, bisa berkata untuk Islam masih dulu. Jadi gelar Pangeran Senopati Mangkubumi kan setelah mengislamkan, akhirnya bandingannya si akhirnya wangi Masjid Agung Demak ada dua, jadi dua gelar. Tapi kan kita merujuk bahwa gelar Senopati kan panglima perang. Jadi maksud saya kita menghormati sama Diwali, tapi kita juga patut bangga dengan banyak belanak maksudnya, dengan banyak klasik kain ulumnya darak maksudnya, gitu loh. Jadi sebenarnya mau hebat, mau seperti apa? Mau luar biasa banyak belanak dengan banyak hal. Karena justru mengislamkan si Marikulun itu orang itu malah. Banyak belanak, terus Kamandoko, dulunya sih agama apa sih? Sebelum itu Buddha Pak. Buddha Itu Buddha tapi belum Islam waktu itu. Jadi setelah Islam itu banyak belanak itu. Nah, atau ini. Kemudian memang diceritakan bahwa banyak belanak kan lima Islam dari Syekh Madura kan dengan baik-baik saja gitu kan, dengan memang lima. Ini cuma salah satu. Bahwa kan bahasanya itu kan banyak belanak kalau banyak kali kan mesti. Tapi itu perlu tambahi, dia itu orang bijaksana. Banyak belanak kalau banyak kali orang bijaksana. Ngapunten. Kita aja jadi kontroversi cuma hanya acara obrolan saja. Tidak mudah kita untuk bisa mengubah agama loh, keyakinan. Tapi di situ diceritakan bahwa banyak belanak dengan banyak kalian menerima Islam dengan baik-baik saja. Kan diceritakan seperti itu. Tapi ada indikasi lain bahwa kalau ini Dheweke kan ngerti bahwa nek orang terima Islam masih kudu diserang Demak kan bubar. Mesti nampung masih turun gitu loh. Jadi benar banyak terakhir dari Islam terima Islam benar. Jadi aku lebih lama itu. Tapi memang ada sebuah motivasi di mana orang mungkin bisa menolak sih. Karena pada saat menolak mesti rampung. Misalnya pasti itu waktu itu pasti kan aku orang teman sih kayak terus serangan Demak kan bubar pasti itu. Nah situ korbannya terlalu banyak karena yang bakal dikorbankan. Nah kejadian kenapa juga mendukung kenapa saya juga ngomong seperti itu banyak sumber bapane ini ku mati tinggal teng Demak. Tepatnya Demak. Karena apa? Waktu banyak kesumber itu bapaknya banyak belah niku orang belum Islam. Jadi banyak kesumber itu ninggalin itu oleh Demak. Dengan itu. Nah terbukti mana anaknya banyak belah kan dikabarkan memang kembali ke agama lama kan. Ada kan diserang Demak. Si akhirnya pasti itu bubar. Jadi yang misalnya takut harus itu. Jadi bagi saya itu pasti itu suatu daerah yang luar biasa dengan berisi dengan orang-orang luar biasa dan yang misalnya bercerita dari orang-orang yang saya mampu itu jadi emang jalannya sangat bijaksana seorang banyak anak. Aku Pangeran Mangkubumi pertama kali Pangeran Mangkubumi kedua itu memang luar biasa. Makamnya itu kan linking kalau saya berdua itu linking. Kayak misalnya versi Monggo
Tapi banyak barang itu sebelah kita sing tercukupi kan kalau tulisannya nek banyak karya itu sing sebelah wetan sing anu sing boten tercukupi sing jejeran loro. Nah itu sing diindikasikan satu liang itu sing anu jejeran loro niku. Sing linking. Jadi liang ini tembiku. Jadi kenapa wow ada bahasa anu di papan satu liang dengan saya madu Bali banyak karya berulang hubungan kedua itu kan memang jasanya jadi. Karena kan memang pada saat itu kan banyak belanak itu kan setelah meninggal kan berarti kan di Pasinur itu dipimpin oleh banyak toleh anak banyak belanak. Nah banyak toleh itu mudah bahasanya, sehingga akhirnya diserang Demak. Nah pada saat diserang Demak itu peran dari banyak kalian ini sehingga dominan Pak. Peran dari banyak kalian itu kan kalau misalnya ketika kita dipatih kan itu dominan dalam arti termasuk ini dogma kelemahannya anu Patih Caranggandul. Karena Patih Caranggandul kan kalau ceritanya kan sepi banget gitu. Nah sini dongnak kelemahan itu banyak kaleh gitu. Jadi peran banyak kaleh pada saat Demak nyerang Pasiluhur itu besar. Gitu. Walaupun saya sih serangan dewek istilahnya gitu. Nah sini akhirnya pada saat Pasiluhur citane hancur oleh Demak, serangan Demak itu kan akhirnya banyak garis sing mimpin Pasiluhur. Nah niku peralihan. Pasiluhur niku pusat pemerintahannya zamane banyak belanak itu kan kulon kali Logoro. Akhirnya setelah dihancurkan oleh Demak, niku akhirnya pindah paling wetan kali. Dipimpin banyak garis adine. Jadi banyak belanak kalau banyak kali akhirnya jadi pemimpin cuman beda. Banyak belanak kasih 60 kali. Banyak kalah itu non isu wetan kali. Nah zaman wetan kali ini kok Pasiluhur diganti jeneng. Akhirnya dari jeneng Pasir Batang. Pasir Batang. Ini dipimpin oleh banyak kalah utawa Pangeran Mangkubumi kedua. Islam berarti ini. Nggih, niku sama Islam itu. Niku sama Islam. Jadi akhirnya dari Pasiluhur, dari Pasir Batang. Simbol dalam perjalanannya, waktu dari Kedembangan Pasir. Wah itu pecah akhirnya pasir wetan kalau pasir kulon, wah itu pasir lor. Akhirnya wah dari anak desa pasir kulon, nah wah itu ujung-ujungnya pasir kidul umeh aku. Nah tapi pasir kidul ini kan kulon kan juga masih jadi kalau ingin misalnya tentang postingan aku akan bisa postingan tentang banaran itu kan waktu makam ngarep pom bensin singan musik anyar di luar di dekat kuburan. Kalau kami sempat moto, kalau sempat moto, sekarang itu Demang Pasir Kidul. Demang Pasir Kidul itu Demang sih digawe anyar. Di digawe Belanda, karena memang Belanda itu orang bisa ngotek pasir luar, pasir turun, pasir wetan orang bisa. Jadi Belanda itu caranya butuh laporan dari Jakarta, tadi laporan wilayah maksudnya itu orang bisa ngotek pasir, karena terlalu kuat sudah adabnya dan sebagainya. Kalau itu kuat, akhirnya Belanda itu gawe ke Demangan mana? Nasi gunungan Pasir Kidul. Jadi makanya pikir si komen kurang ajar banget. Berarti pasir itu kata-kata Belanda loh, sebenarnya banget. Aku mungkin di sana nyompe aku gitu. Jadi paling tidak sebenarnya Pasir Kidul itu pasir itu kedembangan yang dibikin terakhir dan itu dibikin oleh Belanda untuk laporan ke Jakarta ke pemerintah pusat. Dan itu satu-satunya Demang. Jadi cuma hanya satu di sebelum orang anak, sebelum di orang anak. Jadi cuma digawe gue laporan. Formalitas ya. Jadi cerita pasir itu sebenarnya desa tua, karena memang kami bumi itu jenis pasir itu tetap anak. Pada saat malam misalnya desa Kejawar itu, Kejawar kan desa tua. Karena zaman itu bumi itu di mana Banyu sudah bisa desa Kejawar. Karena yang ini anak-anak desa Kejawar. Jadi ini kok desa tua. Dari saya kalau kan terus kalau saya ini lah. Kalau yang misalnya saya kalau kita tentang pasir itu si babu loh jalur seperti itu. Tambah sedikit. Kalau Kuta Liman dulu Kadipaten juga ya? Kuta Liman Kadipaten. Dan sedikit saja cerita tentang Kuta Liman. Yang sekarang menjadi desa kan ya? Iya. Nama dulu Kadipaten atau Kabupaten jadi desa yang notabene itu ada kaitannya dengan satu Raden ya. Iya. Sedikit Kuta Liman sebenarnya waktu beberapa versi kalau waktu beberapa versi sih maksudnya kayak gini. Pada kita merujuknya, tapi memang ada gini.
nek era mungkin saya cuma bisa menjelaskan masalah era. Kutaliman itu wonten soal si aku pernah sing aku tadi itu ada sebuah cerita itu sing jeneng patih jeneng kentol ireng. Patih kentol ireng. Itu patih dari Kutaliman, dari Patih Kutaliman. Dan dia itu patih sekang Majapahit. Tercatat itu. Berarti sepuh Kutaliman dari kata Maksudnya saya arahnya saya mau ke situ. Jadi maksudnya itu nih. Jadi sebenarnya nek misalnya merujuk dari itu sebenarnya Gemini itu wilayah itu akeh banget kadipaten. Jadi pentol ireng itu anu sekang mana? Nah, sambungannya kenapa saya nganggo membawa nama pentolnya karena memang tidak ada rujukan lain yang mesti sing jelas banget. Karena pentol ireng nanti juga berkait dengan yang lain. Pentol ireng itu sing mengkone bakal tarung karo Jakabruyung. Jakabruyung kuwi sing akhirnya jadi cikal bakal Aji Barang. Jadi teng Aji Barang Rumin itu wonten namanya Kadipaten Kutanegara. Sipahnya terpecah di Candi Negara kalau apalah dijilat. Siki di desa Candi Negara lah gitu. Kayak kan anak di Gumil kan Kadipaten jenengane Kutanegara berpimpin nang Adipati Kelana. Nah, pada saat memang waktu sama Jakabruyung lagi teka kan akhirnya menikah dengan anak Adipati Kelana sih. Nah, pada saat tadi anak saya bareng di Senopati, itu Jakabruyung taruh kalau pentol ireng itu. Si akhirnya dibanda. Nah, si menang Jakabruyung. Nah, pentol ireng itu dari Majapahit. Jadi sebenarnya Gemen tua sebenarnya, cuma memang tidak terekspos saja, tidak terkenal misalnya kayak Pasiluhur atau tidak seperti itu. Tapi eranya kurang lebih sama. Eranya sama. Jadi sebenarnya waktu itu memang agak sedikit rancu juga masalah pembagian itu, pembagian wilayah. Tapi satu yang pasti misalnya kita Kaliman di luar Ahmad Muhammad di luar Ahmad Muhammad, Kutaliman memang sebenarnya ini tuh desa tua. Jadi paling tidak misalnya merujuk dari aku menggunakan satu nama Pentol Ireng aja ini sudah mengindikasi dia itu patih asalnya sekarang Majapahit. Jadi paling tidak itu Kutaliman, saya tidak tahu berarti kan mungkin sebelum itu juga sudah ada Kutaliman kan bukan? Nyatanya Pentol Ireng teka bisa ngaku Kutaliman sih, saya berani monine kutat anu sekang Kadipaten Kutaliman ini saya berani monine tentang manuskrip yang ada. Jadi mungkin saya tidak bisa menjelaskan asal muasal Kutaliman dari secara umum, tapi paling tidak itu bisa menjadi sebuah rujukan bahwa umurnya Kadipaten Kutaliman itu seera dengan Majapahit. Di catatan yang ada nek menggunakan jenengan Pentol Ireng itu. Si akhirnya makam Pentol Ireng itu saran kali Jakabruyung teng Aji Barang Wetan makam. Monggo men. Jadi nang Monggo nyambung niko nggih Pak Ustad masalah Kutaliman. Tan Kutaliman itu kata yang masih pintar Quran. Tapi nang saya nggih. Tapi kok kata sing bakal mangan itu pripun? Sampai sendiri kasih kata sing bakal dengan. Nah, cuma dewan selesai kewon itu. Ketemu sarane yang Gusti Muhammad. Nggih, teng pasarean, nggih teng margi itu kata. Tapi dene saya weh, kula asring mriko sing dolan mriko katanya. Ada jadi gandeng Pak Ustaz iki. Terus kasih kasar masuk tekan. Bagi pertanyaan lemper. Lemper, dagan. Nah, maghrib ngantos isya niku Quran baru gitu. Tapi mungkin bar isya kata menyang niku. Ini misalnya bapak terus itu sebenarnya bukan cuma Kutaliman sebenarnya Pak Kapolri, bukan cuma Kutaliman karena mulai manja Iya. di mriko men tikungan nggih pokoke sing ngajeng di mriko niku jan meh sepanjang jalan niku brang-brang terus. Nek Jumat Kliwon kali Selasa Kliwon. jadi memang nanti sini juga menjamin itu karena kan itu kan babagan kearifan lokal juga sebenarnya. Jadi sebenarnya itu juga di atas sedikit di luar apa yang kita obrolkan tadi bukan apa sih. Itu juga bagian dari kearifan lokal aja bahwa kan sebenarnya kan banyak juga
sebuah tempat yang menggunakan metode seperti itu kan pasti ada sebuah pemaknaan yang tidak mudah untuk kita merubah hal kata sungatan itu. Jadi sebenarnya kejadian atau hal kata itu juga ada di banyak tempat sebenarnya. Banyak tempat juga kata itu. Tapi memang biasanya kan begini. Tentang bidang budaya itu wonten si bahasanya ritus. Bahasanya ritus itu sebuah kebiasaan yang memang dari dulu ada sampai sekarang ada. Jadi tentang bidang budaya tadi anasitus, situs kan berarti kan bukti. Nah, orang bukti. Nah, anaritus itu sebuah kebiasaan itu. Jadi anasitus, anaritus. Nah, biasanya itu si jenis ritus niku memang biasanya angel kon bisa hilang ngasih tekan aja ini. Karena itu sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh zaman dari justru ritus itu menunjukkan dulu tempat itu ada sebuah peradaban itu. Tapi kan ritus itu masing-masing tempat berbeda-beda gitu. Tadi misalnya kayak Taman Sari pun juga ada ritus-ritus yang tempat itu misalnya contoh kayak gini. Perapatan dokter itu juga bagian dari ritus. Karena dulunya memang orang anu dokter gitu. Jadi justru mengindikasikan bahwa dulu itu di situ tuh ada sebuah peradaban. Jadi anasitus, anaritus. Jadi bahasanya kayak gini sajene kayak yang Taman Sari itu wonten sajene kudu ana lucu apa ya? Masih tahu nggak kemarin? Bukan Bapak. Terus? Lucu tahu kan? Iya, wonten di bagian ritus itu. Jadi sing kami domain itu selalu anak gitu. Maksudnya itu kata jadi makanya pertanyaan itu sebenarnya itu bagian sebenarnya kita juga tidak bisa memvonis bahwa dia itu apa, tapi itu bagian dari kebiasaan yang memang dilakukan oleh dari zaman dulu itu. Dari sisi budaya itu sebenarnya si ritus itu. Jadi Kutaliman kan situsnya anak. Situsnya kan berarti kan ya anak Bupakan Gajah, anak Ahmad Muhammad, anak Siti Saniyah dan sebagainya kan itu kan berarti situs. Karena kan ada bentuknya itu. Nah, ada kebiasaan ataupun adat sing anu biasa dilakukan niku ritus namanya. Kayak dene apa? Gunung Slamet jadi gue godhong apa? Jangan gandul. Nah niku ritus niku. Jadi kebiasaan orang yang dilakukan dari zaman dulu. Nah, kadang-kadang itu tidak bisa kita menentang untuk aja berhenti ya, karena itu dari kebiasaan dari kecil khasan gitu. Niku ritus namanya niku dari sisi budaya. Jadi kamu terlepas dari kontroversi ataupun setuju itu jenenge dari sisi budaya itu disebut ritus. Suatu kebiasaan yang dilakukan udah dari zaman dahulu itu sampai sekarang terus. Berarti kayak misalnya kayak Banyumas itu sing wujud ritus itu kudu ana sajen ya di luar mungkin bakal minyak dan sebagainya di luar itu kudu sajen wujudnya kupat abang. Tekan ayo men. Adab nomor adab jadi itu namanya tantangan ya. Dan bertentangan. Woten dan itu cuma hanya sisi budaya orang masing-masing orang. Jadi tidak ada wong juga yang bisa berbicara kan mungkin ada nanti tambahan yang penjelasan yang lain ya. Itu juga bukan bagian dari uangnya, ini juga ada yang menyimbolkan itu sebuah simbol. Anak simbol yang jelas mungkin dia anak sing versinya itu menghantar doa ataupun pengharum ataupun apa ya, ada yang seperti itu gitu. Tapi ini saya lihat babakan masalah minyak dan sebagainya, mungkin ada yang lebih mau memberikan masukan monggo. Versinya yang Macam-macam. Nah, yang sekedar sebelum ini saya itu melihat sampai sekarang adab itu masih kental banget di Jatilawang itu daerah Kuncen itu kalau sini sulan atau kepungan biasa ini orangnya lancingan terus sambil lancing ya terus pakai belakonan itu jamnya jam sore ngasar ya itu juga kental dengan apa belakangnya apa itu ada tokoh yang yang ditokohkan di sana. Itu nih Jatilawang itu Batu Keling Pak. Itu Batu Keling banget. Di Kuncen Jatilawang. Ya Kuncen. Iya, itu Batu Keling. Jadi kalau ceritakan. Untuk berikut ada Jatilawang. Karanganyar berarti ya. Kuncen. Kuncen Jatilawang. Polsek itu pakai kamar. Polsek itu. Polsek ini gue malah rumah adat berarti caranya
syukuran nang mriku. Wong mau hajatan, Iya. nang kene kan istilahnya buka pelawak kepungan gitu ya. Iya. Biasanya kepungannya sore pada lancingan tuh pakai belangkon-belangkon itu ya. Kejawen yang kayak ini apa? Sing pakai adat. Apa ada tokoh yang di sana yang diagungkan? Nah itu siapa gitu? Itu baru paling dulu Pak. Baru paling dulu. Oh, katanya itu ada perwakilan kalau sumber dari Keraton Jogja itu, Keraton Jogja, lalu mriku mangke mendoakan arwah-arwah itu untuk caranya kalah berkah lah Ya kayak kali salak itu kalau mungkin kan Nah, imbah jimat apa istilahnya kali salak. Ya, ini sekedar tambahan terkait dengan ritual-ritual khusus. Kenapa ritus itu adalah ritual khusus yang memang dilaksanakan oleh para leluhur, yang dikandung maksud bahwa adat itu bisa jadi hukum. Adat ritual sesuatu hal yang dulu dilaksanakan oleh para leluhur itu dilestarikan sampai dengan saat ini bentuk wasilah. Wasilah itu ada sarana bisa untuk pengharum, penghantar doa biar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada ritual membakar kemenyan, buhur dan lain sebagainya. Toh di Mekah sendiri, di sekitar Ka'bah pun ada ritual pembakaran buhur yang dikeliling itu malah pakai itu ya, ada alatnya sendiri itu. Jadi itu sebagai tambahan bahwa ritual-ritual itu insya Allah tidak akan bertentangan dengan syariat, karena mereka juga wasilah itu dimaknai sebagai pengantar, sebagai pengusir bisa nyamuk, sebagai wasilah bagaimana doa ini bisa diterima, bagaimana wasilah kita berdoa biar khusyuk dan lain sebagainya. Dan itu jangan dimaknai lain karena dupa, kemenyan, buhur dan lain sebagainya yang sifatnya untuk wangi-wangian itu adalah sebagai penghantar bagaimana kita biar khusyuk untuk beribadah. Katosnya kami sudah cukup jelas dan ini sudah jam 12. Saya kira cekat nggih. Nah, ini ada tambahan dan semoga sejarah-sejarah ini kenapa disampaikan biar kita selaku generasi penerus tidak kepaten obor. Biar bagaimana kita menjaga situs dan ritus itu untuk dilestarikan tanpa menghilangkan syariat. Itu nggih dipahami bahwa itu tidak musyrik, tidak ini dan sebagainya, karena kita juga harus menghormati budaya luhur, karena adat itu bisa jadi hukum. Contoh saja ya bahasa Kupati, Mitoni dan lain sebagainya yang di situ itu tidak ada dalam syariat Rasulullah SAW, tapi masih dipakai dan dimasuki beberapa ritual-ritual yang disesuaikan dengan syariat yang ada. Ngoten nggih? Jadi lo tambah terakhir ya ternyata kan memang ngobrol kasus ini kan nyatanya kita siapa coba itu kali malah menjadi banyak suku dengan sih lagi. Ya untuk cerita misalnya kayak ada pertanyaan apa mau singa tiba dan sebagainya. Tapi bisa lain waktu lagi. Kayaknya aku juga asik juga ini. Ternyata tidak seangker yang saya bayangkan. Lu betul buat ini ngomong kok. Gini, biar istilahnya melek sejarah lah gitu. Tidak gagal paham. Jangan sampai hilang obornya. Ya. Kita selalu generasi penerus gitu loh. Tapi itu tadi bahwa mungkin karena waktu dan sebagainya. Tapi ini untuk sekedar pengantar penutup atau ini. Karena kalau ini, saya kan berjalan dalam bidang budaya. Ada hal-hal yang mungkin perlu saya sampaikan. Dan ini keprihatinan kami, si budaya dan juga ini juga nanti juga bisa untuk bahan kita untuk menghadapi nanti ke depannya. Jadi tantangan kita hari ini, walaupun ini sudah menjadi isu yang umum bahwa banyak sekali hari ini itu oknum-oknum yang berusaha merubah sejarah. Oknum-oknum, aku lagi ngomong oknum. Si lagi berusaha merusak sejarah. Si nomor kayak dene kerangian, kecolongan kerangian itu tuh jejer umpe, manjat maning. Nomor kejenengan ini, wis kawit gemen jenengannya
yang sapu jabat, yang sapu angin dan sebagainya. Ada sini terganti jenis Syekh Tabibul Akbar. Ada yang seperti itu. Nantara budaya jeneng jatuh-jatuh. Nengkono ana sing jenenge kawin domin ngono Ki Hajar Wiranglong. Ada terganti jeneng dari Syekh Hajar Wiranglong. Nah, di sini maksudnya saya tidak masalah, cuma maksudnya kayak gini loh. Sebenarnya kalau masing-masing punya pendapat hasilnya dia itu mendapat sebuah pengalaman spiritual dengan yang nama yang lain monggo. Tapi kalau bisa itu jangan sampai merubah apa yang memang sudah berlaku di situ. Jadi ini kan cuma hanya ulah oknum gitu loh. Sing berusaha daerah itu ganti jeneng tapi juga ganti sejarah gitu. Berarti negatif misalnya Ki Hajar Wiranglong dan Hajar Waranglong, tapi ceritanya si padanya jeneng itu ya orang pakai masalah itu. Tapi wis ganti jeneng, ganti sejarah, ganti sejarah minimal yang beredar yang awal mulai di situ. Nah itu permasalahan hari ini yang berkaitan dengan budaya tempat-tempat ziarah ini. Berarti aku bolak ngomong ini oleh oknum. Nah, wis izin nomor juga ada isu-isu yang sedang beredar gawe anyar gitu. Karena gawe anyar ini juga sangat banyak peluangnya. Karena kita juga harus sadar bahwa banyak sekali tempat-tempat yang tidak bernama, tempat-tempat yang memang orang urung dengar ceritanya siapa. Si akhirnya diklaim bahwa kejenengannya si A, cerita A, B, C, dan D. Jadi membuat sebuah tokoh dan nama baru, dengan sejarah baru. Nah, hari ini tuh masalah kita ada di situ tentang bidang sisi budaya sih tadi, tentang kuliner itu permasalahannya. Nah, tapi saya tidak sedang berbicara poin itu. Maksud gue kasus ini, mungkin kemudian bapak-bapak sedoyo kan mungkin kan ada yang warga sini, ada yang mungkin beberapa desa di luar, maksudnya juga wong Banteng. Kalau saya boleh saran, untuk menghadapi oknum-oknum yang seperti itu yang berusaha merubah sejarah dan tokoh dan sejarah, saran saya bikin tulisan. Jadi dalam arti bisa memiliki wonten dan itu istilahnya bukan lembaga tiga catatan. Keno sapa ceritanya kepriwe tiga catatan. Apa nek bahasanya ya literasi lah. Ya minimal ya manuskrip ataupun apalah bahasa sini catatan ini sih bakal bisa membendung oknum-oknum yang berusaha merubah tokoh dan cerita sejarahnya. Digawe tulisan. Nek mungkin bapak-bapak sendiri duwe nang wilayah nang desane anak tokoh sapa itu digawe tulisan, digawe manuskrip, digawe kitab, digawe buku sing menceritakan beliau siapa dan dari mana. Orang pas, orang apa? Nek sarane dulu. Orang kudu bener. Wong nyatane kita bukan hidup di zamannya kok. Jadi sarane sing penting kuwi masuk akal ya maksud aku. Jadi sing penting aja pada nyimpang banget di sini itu. Digawe kilu karena kowe bisa dadi go senjata sekaligus perisai. Terus senjata ngomong sing oknum-oknum sing berusaha mengganti itu bisa jadi perisai. Jadi nek saran aku gawe tulisan. Monggo to mriki wonten setan tokoh sinten sampun niku sing ke cara desa-desane digawe tulisan. Siapa beliau, dari mana dan sebagainya. Niku setunggal. Nomor kali berusaha diparingi juru kunci. Minimal juru kunci ini juga bisa bendung. Sehingga juru kunci juga kencang. Pas juru kunci mau giliran gawe ampropan wah itu kan jenengan bisa. Saya itu. Nah aku ngomong sama kerangenan. Aki Kusnadi. Jenengan juru kunci lagi terus nanti jenengan. Aku mari ngaran awal kemudian. Ya terus kencang. Mau aku ngaran sabu jabat sabu angin. Beberapa aku kemudian aku ngaran. Resulah masih begini jangan ngomong mari rombongan anak. Jadi jenengan itu duduk gue kok. Duduk apa begini sebut aku ya sabu angin duduk gue kok. Siapa sih? Saya Tabul Akbar. Jadi jenengan sebut juru kunci untuk kuat aku itu. Jelas. Ijo ngomong aja. Mulai waktu aku ngono, aku bilang mas, mau tangge milu hauli ya, lu bisa pak itu. Aku orang milu hauli dengan siapa yang seminggu, ngajak banget kan aku duit gede segitu lu, aku ngajak banget kerangan seminggu beri aku proses itu, dulu banget sih. Nah itu sudah kali jeneng saya tahu Akbar. Si masuk deh, juru kunci ini juga harus kenceng. Juru kunci ini juga kudu megangi pakem patokan yang memang sudah ada di tempat tersebut.
Aku contoh nek kita ketemu dengan aku terkenal dengan Pak Lukman. Pak Lukman itu juru kunci Adipati Wilayah 1 sampai 6 sampai 5 sih teng Wilayah Tengah itu. Nang kuda juga yang bandara nunggu di bandara kan juru kunci Pak Lukman. Suatu ketika aku dengan anak ngomong maksudnya ini anak wong ahli sejarah sekarang Jogja mari ngene. Ki prasasti ki kan bukan catatan prasasti si maksudnya Adipati Wilayah 1 siapa jenenge dan catatan wong setuju. Niku ceritanya disalahkan kabeh teng ahli sing saking Jogja niku. Nah, aku kepengen lho Pak Lukman tuh si kabeh nyontok itu ora, tentu iki banyu nyong. Nah, niku sing terus. Jadi perkara ada orang lain yang datang dengan membawa versi, ya udah apa, tapi aja berubah apa sih bisa masih berubah itu. Di monggo jadi paling tidak tambahan yang mau saya sampaikan ini dari ini tuh permasalahan Bapak tersebut itu yang ada. Jadi kita bakal ketemu dengan tokoh-tokoh yang berusaha merubah tokoh dan merubah sejarah. Tidak masalah, asal aja masih berubah. Kok nemu tokoh yang monggo, tapi aja berubah sejarah. Nah, saran saya tadi misalnya sekitar kita ada, tolong bikin catatan. Si bisa jadi senjata, si bisa jadi pamen. Nomor loro kuat juru kunci, disuruh juru kunci, dan juga dikuat juru kunci acara sing kepada. Jadi mungkin sementara malam ini harus buka kendin ngapunten buku dan penempatan ucap kan mau yang ngomong aku sembarangan terutama yang CCD-nya tapi aslinya itu bukti cinta saya sama beliau. Ini bahasa cinta kita lebih dari bahasa cinta ya penting lah katanya apa luar biasa dengan dari Pak Toli. Jadi mungkin cekap semanten aku tambah di Bapak saya pulau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Budaya apa? Langsung foto aja, mau pencitraan